Bu? Sudah nggih? Sudah. Siap nggih? Nggih, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Siti hari ini? Sehat? Alham Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana dengan Bu Eka? Alhamdulillah sehat juga tentunya ya. Eee, untuk kesempatan hari ini, kita akan melakukan beberapa percakapan, bukan percakapan ya, obrolan ya, saling sharing Bu ya. Nggih, nggih Bu, nggih. Saling sharing, kita santai-santai saja. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan Ibu Siti. Saya ingin bertanya tentang kesibukan apa akhir-akhir ini yang dirasakan, yang dialami oleh Bu Siti? Akhir-akhir Kira-kira. ini, Hmm. eee, kegiatan CGP ini Bu, kemudian pembelajaran juga, dan mulai hari ini dimulai kegiatan IHT Bu di sekolah, dan Oh kebetulan iya. saya dan Pak Rijal sebagai pemateri. Oh, pasti sangat sibuk sekali ya Bu ya. Iya Bu, besok masih pembelajaran lagi, selanjutnya juga masih ada IHT. Ya Iya. cukup ya Bu ya, aduh bagaimana membaginya, sedangkan saya sendiri itu untuk materinya masih kurang begitu menguasai. Itu yang terjadi Oh. Bu, makanya jadi agak dibilang terbebani ya terbebani. Kira-kira ini menjadi suatu permasalahan apa enggak buat ini, buat kegiatan Bu Siti sendiri? Iya Bu, jadi masalah karena Bisa eh, diceritakan iya, karena kan pengalaman. takutnya itu ketika sebagai pemateri begitu ya Bu ya. Iya. Ketika kita tidak bisa memberikan ilmu yang pasti, yang jelas jawabannya saya menguasai, itu jadi jadi tidak sesuai dengan tugas saya yang seharusnya sebagai pemateri, seharusnya lebih menguasai, begitu. Apalagi Oh, kan yang di IHT adalah guru-guru di sekolah yang notabene itu mata pelajarannya berbeda. Jadi untuk tadi analisis CP, ya kan analisisnya juga berbeda-beda, Bu. oh iya iya. Jadi kira-kira selain dari kesibukan tadi, apa yang menjadi kendala untuk aktivitas Ibu yang sangat sulit untuk membagi waktunya itu? Iya, kan kita pulang jam 2 nggih, Bu. Pulang jam 2 dari sekolah itu sampai rumah 2:30, itu cukup melelahkan. Sedangkan di rumah juga masih ditunggu dengan banyak pekerjaan, seperti bersih-bersih, kemudian, mencuci, baik cuci piring, cuci baju, melipat baju, menyetrika, memasak. Ribetnya sangat luar biasa ya, Bu, ya? Iya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi untuk kita melakukan aktivitas, selain di sekolah kan ya, Bu, ya? Intinya Iya, seperti Bu. itu. Kemudian kira-kira, langkah-langkah apa yang, bisa dilakukan Ibu Siti untuk mengantisipasi atau untuk mengkondusifkan, waktu dalam aktivitasnya sehari-hari kalau seperti itu? Kira-kira, eee, apa yang dilakukan, yang bisa dilakukan? Ini yang bisa saya lakukan membuat jadwal, Bu. Membuat Ya jadwal pertama membuat kegiatan, jadwal, ya iya. bagus itu, heeh. Mungkin bangunnya harus disiplin setiap jam berapa, ya jam Iya 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 4 iya. itu meskipun kondisi lelah itu juga harus tetap bangun agar kegiatan selanjutnya tidak terbengkalai. Kalau misalkan jam 4 itu bangunnya jam 5 atau setengah 5, otomatis untuk kegiatan berikutnya juga akan terburu-buru, Bu. Kan kita juga Iya. di
dijadwal nggih, kalau masuk Iya, iya, harus iya. sebelum jam 7 harus absen dulu. Ya, terjadi keteteran, Bu, ya? Iya, jadi Jadi keteteran. agak Jadi membuat keteteran, ya. jadwal nanti bangunnya bagaimana, jam berapa, lalu kegiatan selama di sekolah menunggu presensi itu untuk apa, misalkan untuk menyelesaikan modul ajar atau membuat rencana pembelajaran untuk besok, itu rencananya. Terus pulangnya nanti istirahatnya jam berapa, lalu kegiatan dilanjutkan dengan apa lagi. Saya tuh ingin sekali bisa membuat jadwal. Jadi intinya itu, membuat jadwal yang lebih terstruktur lah ya, Iya, lebih betul Bu. direncanakan dengan matang. Tapi Nggih. kira-kira ada nggak apa namanya, semacam kendala pada saat, sudah jadwal sudah disusun dengan rapi, sudah matang, "Oh saya besok waktunya ini," ternyata, beda lagi gitu, ada acara yang mendadak atau gimana? Ada nggak, apa jenis kendala-kendala seperti itu? Ya, pastinya ada ya, Bu, ya. Kadang ada permintaan juga yang tidak terduga, terutama dari kepala sekolah kalau di sekolah. Jadi Oh. berarti saya nanti akan membuat pengecualian untuk hari itu. Ya, untuk hari itu saja. Kemudian mungkin ada bagian atau kegiatan yang bisa dilakukan esokan harinya, itu saya tunda untuk hari misalnya hari Senin nggih, Bu. Hari Nggih. Senin ada kendala, ada hambatan. Jadi saya tunda dulu kegiatan yang seharusnya saya lakukan hari Senin, saya lakukan hari Selasa. Oh, jadi anu Oke. ya, dengan, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Siti, jadi aktivitas yang dilakukan menjadi lebih kondusif dan ya lebih baik dan menghasilkan menghasilkan sesuatu yang lebih baik juga tentunya kan ya, seperti itu ya. Iya, Bu. Kira-kira Nggih. kira-kira, apa namanya, dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, usaha-usaha atau solusi yang sudah Ibu lakukan, itu, banyak nggak apa namanya, menciptakan perubahan dalam ini, yang dilakukan Ibu Siti? Pasti ada Bu, ada perubahan. Jadi lebih lebih apa namanya, lebih terstruktur. Jadi tidak apa ya kan ada malasnya itu kalau ingat dengan target, ingat dengan jadwal, jadi mulai semangat lagi. Oh, Tapi namanya juga kadang ada masa jenuh, masa apa, ya waktu itu istirahat dulu. Karena kalau mungkin kalau diteruskan bisa-bisa bisa mengganggu psikis juga, Bu. oh ya, berarti sebenarnya sama masalah kita ini Bu ya, saya juga, Iya, rata-rata semua guru itu pasti kendalanya itu adalah kita, susah juga manajemen waktu kan ya, antara aktivitas di rumah dengan, kegiatan kita atau kewajiban kita, tanggung jawab kita di sekolah. Eee, sangat ini, jawaban dari Bu Siti juga, menjadi apa ya, sebuah, solusi juga buat saya. Jadi dari percakapan ini kan kita juga mendapatkan sama-sama mendapatkan solusinya gitu loh ya. iya Bu. Kemudian kira-kira, apa ya Bu ya, hikmah atau apa, eee, dari percakapan ini yang kita dapat ini, kira-kira? Oh, saya jadi lega Sama-sama Bu ya? iya, Sama-sama bisa mendapatkan ilmunya, solusinya ya. betul Sebenarnya sekali. semuanya sama sih masalahnya. Jadi kita Iya saling Bu. dengan percakapan ini jadi kita, oh ternyata membuat jadwal yang terstruktur, kemudian kalau ada jadwal yang mendadak kita juga, bisa dengan cepat untuk menanggapinya gitu ya. Iya Oh, Bu. terima kasih Ibu Iya, Siti. sama-sama Bu Eka. Untuk waktunya yang sudah diberikan, mungkin di lain waktu Nggih. kita bisa, untuk melakukan obrolan lagi, saling sharing, tentang masalah-masalah yang kita hadapi atau pengalaman-pengalaman yang telah kita alami, baik itu di kehidupan sehari-hari atau di, eee, tempat kita bekerja. Terima kasih Bu Iya. Siti, Terima semoga kasih sehat juga Bu selalu. Eka. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini
Tuh, bagus Bu Yang Eka. jadi mana? Ini, ayo Pak Rijal. Pak Rijal, saya dulu Kak Bagaimana? Pak. Jenengan coach Pak. Saya dulu Saya atau dulu gimana? ya. Terserah. Ya saya dulu wes. Oh, ayo, Sama ayo, di perjalanan ayo. gitu masih. Siap. Nggak apa-apa, saya tetap di perjalanan ini. Ya wis, oke, siap. Monggo lanjut. Saya Ya terakhir. sudah. Berarti siapa yang ngerekam ini Bu Siti? Tetap sampean ya? Sudah direkam Bu mulai dari tadi. Jenengan nggih yang Itu ngerekam satu. nggih. Nggih, sampun. Oke. Monggo Pak Rijal. Jadi coach atau anunya. coach? Jenengan coach. Coach, Coach. saya coachnya. Oh, ngaten. Nggih, kalau gitu Nggih, monggo. mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Oke, Rizal. selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Salam sehat, salam bahagia. Jadi pada sore hari ini kita akan coba melaksanakan yang namanya proses coaching. Dalam hal ini saya akan melakukan proses coaching dengan coachi, di mana dalam hal ini adalah Bu Eka. Bu Eka nggih. Ya. Mungkin sebelum kita mulai proses coachingnya, Bu Eka, gimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah Pak, sehat walafiat, walaupun agak sedikit-sedikit batuk karena cuacanya yang kurang bagus mungkin ya. Disyukuri saja. Pak Rijal, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tapi hari ini memang cukup padat sekali. Tadi juga di sekolah. Waduh, memang orang penting ini. Sangat. Waduh. Penting ya sebenarnya, ya bukan penting tapi prioritas. Ya alhamdulillah kalau intinya meskipun dalam keadaan yang kurang sehat, kurang enak, tapi kita bisa melaksanakan proses coaching ini ya Bu. Ya alhamdulillah Pak, bersyukur. Kesibukan terakhir Bu, kesibukan terkini atau beberapa waktu terakhir ngapain aja Bu? Atau ngapain? Untuk kesibukan terakhir yang pertama ya pastilah ini ya PGP ini ya. Juga sangat menguras sekali, apalagi saya ini yang sangat minim sekali dengan IT kan, kadang ribet sendiri, tidak bisa merekam, waduh bingung dari tadi, ternyata ini kalau jadi CEO host sudah bisa. Kemudian yang kedua ya, saya kan megang kelas 6 Pak, jadi kelas 6 ini kan ini sudah mau PTS, jadi ya mau tidak mau ya kejar tayang. Kejar materi kan seperti itu, jadi tidak bisa. Tapi sangat sekali. Iya, alhamdulillah, disyukuri. Yang penting tetap sehat meskipun kondisinya kurang enak, tetap bisa melaksanakan tugas, prioritasnya jalan, di rumah jalan, sekolah jalan. Melanjutkan proses coaching Bu Eka. Mungkin Bu Eka punya pengalaman atau apa, atau permasalahan atau yang ingin Bu Eka bagikan kepada kami, terutama kepada saya pastinya. Mungkin monggo Bu Eka punya waktu untuk menceritakan, silakan. Ya pastinya Pak, ini untuk pengalaman yang akhir-akhir ini yang saya yang terjadi ya pada kegiatan saya bekerja terutama. Itu kemarin kan saya sempat sakit, saya sempat izin, jadi tidak bisa bertatap muka bersama anak-anak, jadi memberi tugas juga melalui WhatsApp group ya, daring. Nah ini ternyata terjadi suatu kasus. Nah kasus di kelas saya khususnya ini, anak kelas 6 ini melakukan semacam perbulian atau coro kasare itu pengeroyokan Pak. Pengeroyokan itu dalam bentuk fisik atau lisan Bu? Kenapa Pak? Dalam bentuk pengeroyokan fisik atau lisan atau seperti apa pembuliannya itu? Fisik Pak, fisik. Awalnya memang permainan. Ya, kenapa? Ya, awalnya memang permainan. Katanya itu hanya permainan. Tapi dari perjanjian permainan itu tidak sesuai dengan perjanjian di awal yang mereka sepakati gitu loh. Jadi yang kena waktu bola kasti dilempar, siapa jatuh ke anak siapa, jadi dia yang kena hukuman. Ternyata hukumannya bukan yang awalnya hanya bilangnya dikosek, bilangnya kepalanya itu ya. Ternyata teman-teman yang lain ada yang menendang, ada yang memegangi tangannya, dan ada yang ini memukuli sampai anaknya
sakit dan tidak masuk sekolah. Tidak masuk sekolah. Nah, itu ya. Dan Terus ini itu pada akhirnya si orang tua dari anak tersebut yang dibully tadi, melaporkan ke sekolah karena anak-anak yang lainnya tidak mau ada yang melapor ke guru-guru yang lain pada waktu. Karena takut. Iya, katanya ada ancaman dari salah satu anak yang yang ikut memukuli itu. Iya. Setelah itu kita kumpulkan, ya ini memang benar terjadi seperti itu. Berarti latar belakangnya itu dari permainan sebenarnya, permainan. Iya, hanya permainan. Dia tetap ngotot. Itu hanya bermain aja, Bu, hanya permainan. Tapi kan kalau permainan sudah menggunakan kekerasan fisik kan bukan permainan lagi itu, Pak. Betul. Itu kalau dibiarkan nanti kan juga pada akhirnya kan juga terjadi proses pembiasaan kan, Ngoten? Iya. Dan terbawa nanti sampai mereka besar gitu loh. Oh, okay. Lalu dari proses tadi orang tua wali murid tadi sudah melapor ke sekolah, waktu itu yang menghadapi kepala sekolah atau Bu Eka sendiri, Bu, selaku gurunya atau wali kelasnya? Nah, waktu itu kebetulan saya sudah masuk ke sekolah. Kepala sekolah juga ada. Akhirnya kita kumpulkan semua dan guru yang pada waktu itu mengisi jam kosong saya pas waktu saya izin itu. Nah, itu ya kita sepakati, kita panggil anaknya semua, kemudian kita melakukan identifikasi, menanyakan gimana sih kronologinya begini. Akhirnya ya mau enggak mau ya pastinya ada sanksi yang harus diberikan agar memberikan efek jera. Karena begini Pak. Soalnya kelas 6 ini kan masa-masa beranjak remaja anak-anak itu. Kadang itu kan dia ingin menunjukkan jati dirinya saya ini loh sudah besar, sudah gede, sudah besar, sok jagoan gitulah istilahnya seperti itu. Jadi kita pengakuan biasanya, Bu. Kalau remaja itu masuk ke remaja proses pengakuan siapa saya kan, ngoten nggih. Iya, kemudian ini Bapak Kepala Sekolah juga memberikan semacam perjanjian atau surat pernyataan kepada anak-anak dan diketahui oleh wali murid. Nah, agar perbuatan seperti itu tidak terjadi lagi. Kalau solusi saya sendiri sebagai wali murid dari anak-anak wali kelas dari murid tersebut, siswa tersebut, saya langkah yang pertama yang saya lakukan ya memang dari awal kan kami sudah membuat kesepakatan kelas. Dan di dalam kesepakatan kelas itu kan sudah dilanggar sama mereka dan sanksinya mereka yang menyusun sendiri kan, Gi? Iya, dan mereka sudah mengakui dan dari awal untuk sanksi kalau seperti itu kan menurut saya sudah kelasnya kelas berat, Pak, kalau sudah kekerasan fisik kan. Benar. Jadi sanksinya ya tidak harus itu apa yang meminta tanda tangan ke semua guru bukan lagi. Bisa berupa disuruh membersihkan WC selama berapa hari kan seperti itu. Kemudian langkah yang kedua saya kayaknya ini kalau dengan kasus seperti ini nih sepertinya yang saya lihat itu adalah minimnya dari akhlak yang terpuji dari anak-anak belum tertanam di dalam belum tertanam dalam diri siswa saya dan langkah yang saya lakukan adalah saya mengajukan sebuah kegiatan ke kepala sekolah bahwa hari Jumat saya ingin mengadakan semacam kuliah kultum atau semacam kegiatan kerohanian. Paling tidak itu anak-anak ini nanti disetelkan lewat LCD proyektor video. Terus bisa juga nanti saya bekerja sama dengan guru agama untuk melakukan memberikan nasihat-nasihat yang sekiranya bisa menyadarkan anak-anak, bisa menanamkan akhlak yang lebih baik. Seperti itu. Berarti di situ peran sekolah sangat sentral, Bu, ya, untuk mendukung mereka untuk menyelesaikan tidak bagaimana membina anak tadi untuk memberikan efek jerah, tapi paling tidak mereka bisa tahu melalui program keagamaan tadi akhirnya anak-anak bisa terbentuk lah seperti itu.
Jadi Betul. mungkin bisa menjadi pelajaran juga bagi teman yang lain kan ngoten nggih. Iya. Kendalanya Ya, karena apa, Bu? ini Menerapkan itu, Bu, ada kendala napa mboten? Kendalanya? ya ya pastinya Pak, pastinya ada. Mungkin kendalanya ya dari ini kadang juga siswa itu kan tidak semuanya yang aktif kan. Nggih, Ya. nggih. Gini, kadang ada yang merasa gini, orang yang kena Satu orang. hukuman dia, kenapa yang semuanya harus ini? Dan saya jelaskan lagi kepada mereka, itu kegiatan ini bukan hukuman, Bukan hukuman. tapi ini adalah pelajaran buat kalian agar kalian ini lebih sadar, lebih tertanam akhlakul karimahnya, gitu. Nggih. Oh, berarti Jadi, intinya anak-anak dari program yang ditawarkan sama Bu Eka tadi yang dilaksanakan oleh sekolah bisa memberikan pembelajaran terutama bagi anak-anak biar tidak mengulangi kejadian serupa lah, paling tidak seperti itu. iya, Lalu iya, dari betul. kejadian tersebut mungkin ada Bu Eka hikmah atau apa yang didapat, entah itu dari Bu Eka sendiri atau dari anak-anak, ambil pelajarannya lah, mungkin ada apa mungkin bisa Kalau itu sangat-sangat saya rasakan Pak. Saya sebagai wali kelas ini merasa sedih sekali, merasa kecewa, bukan kecewa terhadap anak-anak, tetapi terhadap diri saya sendiri. Karena saya merasa saya ini belum mampu merubah akhlak anak-anak ini. Kan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar. Dan nanti itu adalah tanggung jawab kita bukan di dunia saja, tapi nanti sampai di akhirat kan begitu. Jadi itu yang membuat saya lebih bersemangat untuk menanamkan sikap yang baik terhadap anak didik saya. Seperti itu. Jadi hikmahnya itu. Lebih semangat lagi. Sepertinya kalau kita lihat dari pengalaman atau kejadian tersebut, pelajaran juga yang bisa kita ambil, hikmahnya juga sebenarnya banyak yang bisa kita ambil, sehingga juga anak-anak dari contoh real dari punya teman-temannya, kejadian teman-temannya, akhirnya bisa ambil pelajaran, oh kenapa kok saya nggak melakukan tapi kok saya kena, intinya bukan seperti itu kan, tapi lebih ke pembelajaran biar yang lain itu bisa belajar lebih baik, biar tidak terjadi kejadian serupa. Iya. Itu kan yang dimaksud sama Bu Eka nggih. Ya, benar sekali. Mungkin itu yang untuk pertemuan kita yang sekarang ini, untuk coaching yang kali ini mungkin kita membahas sedikit secara sekilas saja terkait apa yang dihadapi oleh Bu Eka. Mungkin untuk tindak lanjutnya nanti bisa kita diskusikan lagi pada proses coaching. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Eka, mungkin bisa saya akhiri. Billahi bismillah wastaqul khairat. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka atas waktunya untuk proses. Ya, sama-sama Pak. Monggo, lanjut kita Rizal. Next Pak Rizal lagi. Pak Rizal. Oke, siap, Neng. Terus saya mulai ya. Tadi ini dimulai jam berapa? Jam 16.06. Oh ya, sekarang 16.30. Siapa sih ngontrol waktu Bu? Bu Eka ya? Saya enggak. Biar saya fokus jawab pertanyaannya Bu Siti, Bu Eka yang ngontrol waktu ya? Ini sudah Pak, 429 ambil dibuat aja ini 430 kan ya. Berarti ya 440 lah. Nggih, monggo pun. 440 berakhir nanti Pak. Oke. Siap Bu Siti, ayo. Ayo, aku grogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rizal? Maaf Bu Siti, suaranya putus. Ya, bagaimana kabarnya Pak Rizal? Alhamdulillah, baik. Ini maaf lagi di perjalanan Bu Siti, nggih. Nggak apa nggih. Oke, tidak apa-apa. Kita bicara santai-santai saja ya. Saya sebelumnya juga terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu meskipun di perjalanan, tapi tetap melaksanakan kegiatan coaching ini. Ya, saya apresiasi sekali. Begini Pak Rizal, hari ini kita akan sharing-sharing ya. Mungkin ada masalah yang ingin disampaikan akhir-akhir ini? Untuk akhir-akhir ini memang hektik banget ya Bu Siti ya, capek banget, lelah banget, padat banget.
terkait apa yang mungkin saya hadapi, permasalahan atau apa, itu memang lebih ke hektik karena apa nggih? Manajemen waktu sih, manajemen waktu, baik di sekolah, kegiatan di luar sekolah, atau tugas sekolah dan lain-lain. Mungkin itu yang memang membuat secara apa ya, kalau kita bilang me time atau kalau kita bilang kesejahteraan lah, kesejahteraan kan tidak selalu uang kan ngoten. Bisa kesejahteraan dalam bentuk waktu. Wah, kita kok nggak ada waktu santainya atau seperti apa. Mungkin itu Bu Siti yang akhir hari ini saya alami, terutama manajemen waktu sih Bu Siti. Oh ya, jadi dari kegiatan coaching ini kira-kira apa tujuannya Pak Rizal? Kalau dilihat dari masalahnya jenengan tadi yang sudah disampaikan. Sebenarnya dari proses coaching ini saya pinginnya itu ya paling tidak bisa mendapat gambaran dari proses coaching ini bagaimana saya memanage waktu lebih baik lagi lah, paling tidak seperti itu, sehingga mungkin saya bisa mendapatkan, kan katanya kalau Ki Hajar Dewata kebahagiaan yang setinggi-tingginya kan ngoten. Tidaknya kan ngoten deh. Nah, mungkin diharapkan seperti itu. Dengan coaching ini saya bisa ketawa kayak sekarang. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, Pak Rizal sekarang berada di posisi mana, Pak? Untuk mencapai tujuannya tadi itu. Mungkin saya sampai masih level 5, mungkin 5 sampai 6. Masih level 5, masih separuh ya, Pak ya? Masih low banget. Pusing ya. Iya. Jadi harapannya bisa mencapai level berapa ini, Pak? Paling tidak ya nggak tinggi-tinggi lah, maksudnya levelnya di sini kan kepuasan atau bukan kepuasan karena aku tidak paling nggak bisa refleksi kepuasannya, ketercapaiannya paling tidak seperti itu Bu Siti. Jadi paling tidak sudah, kalau anak sekolah itu kan pas gitu loh, 8 lah Bu Siti. Iya. Yang bisa harapan saya 8 lah ya, paling enggak ya. Nah, itu kira-kira apa yang akan Pak Rizal lakukan untuk mencapai angka 8 setelah kegiatan coaching ini, Pak? Yang jelas ya, meskipun hektik dan kayaknya sulit banget ya, yang jelas Iya. harus bisa manajemen waktu, ya entah itu manajemen waktunya ketika kita lagi tidak ngajar, misalkan kosong atau tidak ngajar istirahat, atau ketika pulang ngajar sebelum mulai aktivitas yang lain, atau malam ketika kita mau tidur, itu kita lakukan yang namanya manajemen waktu. Atau justru pagi sebelum subuh itu atau setelah subuh itu kan mungkin ada waktu yang jeda sebelum kita melakukan aktivitas, terutama berangkat sekolah. Mungkin itu yang akan saya lakukan untuk memanage lebih baik. Oh ya, apakah itu sering dilakukan, Pak? Atau ketika hanya ada mungkin waktu itu terlalu banyak kegiatan yang dilakukan sehingga hanya bisa memanfaatkan waktu malam saja? Kebanyakan mungkin memang terlalu sudah menjadi siklus gitu. Maksudnya siklus itu sudah entah itu kegiatannya atau memang jam-jam tersebut itu adalah jam sekiranya enak untuk kita melakukan aktivitas lain di sisi tugas prioritas atau tugas utama, mungkin memang itu sudah sering saya lakukan. Ya alasannya memang di jam-jam tersebut itu adalah waktu yang enak atau pas, karena di lain waktu tersebut atau di jam-jam utama itu kayaknya sepertinya sulit sekali Bu Siti. Seperti kalau kita mau nunggu, mungkin kalau ngulang absen, nah itu kan ada waktu luang dari situ, ada waktu luang seperti itu yang mungkin bisa dimaksimalkan sebelum melakukan kegiatan lain sepulang sekolah. Ya. Bagus sekali Pak Rizal. Berarti Pak Rizal sudah punya gambaran bagaimana untuk menyiasati manajemen waktu itu tadi ya. Nah, kalau misalkan apa komitmen yang Pak Rizal miliki terhadap rencana jenengan yang sudah disampaikan? Untuk komitmen untuk mewujudkan nggih. Maksudnya iya, komitmen untuk mewujudkan. Komitmennya jelas ya,
mengukur menyusun skala prioritas, mungkin mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, meskipun nanti juga kita harus menyelipkan kegiatan tersebut atau penyelesaian tugas tersebut di waktu-waktu yang seperti saya sebutkan tadi, paling tidak yang hal utama komitmennya ya skala prioritas di situ. Jadi yang paling bukan berarti yang bukan prioritas itu kita tinggal mboten. Mungkin ya cuman kita dahulukan yang paling mendesak, terutama yang paling mendesak dengan kegiatan kita atau hubungannya dengan pekerjaan kita. Mungkin itu yang komitmen saya agar bisa mencapai level yang tadi saya sebutkan 8 seperti itu. Iya. Siti. Iya Pak Rijal. Nah di sini kira-kira Pak Rijal itu membutuhkan dukungan dari siapa Pak Rijal? Siapa yang bisa mendukung tujuan jenengan untuk bisa mencapai angka 8? Yang jelas dukungan itu nomor 1 ya jelas keluarga. Ya, karena bagaimanapun ketika kita mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan atau tugas kita, dan itu di luar pekerjaan kan ngoten di rumah. Iya. Kan gitu ya. Tapi kalau di situ mungkin peran keluarga sangat sentral. Mungkin ya harus ada paling tidak komunikasi ya. Komunikasi, saling pengertian, jadi saling mendukung seperti itu. Jadi ketika kita mengerjakan yang harusnya itu bukan pekerjaan di rumah, ya karena waktu kita luangnya di rumah, ya mungkin pengertian dari atau dukungan support dari keluarga itu yang memang penting. Jadi agar kita itu enak gitu loh, maksudnya ngerjakan itu misalkan ngerjakan di Perengmuti, iya benar sekali Pak, betul itu ya kan gitu. Apalagi ketika keluarga itu kan ini bukan main-main kan, bukan untuk game atau kan, bukan. Jadi seperti itu Bu Siti. Jadi keluarga sih kalau menurut saya itu penting banget, karena saya menghabiskan atau mengerjakan tugas-tugas tadi di luar sekolah, di rumah, jadi itu sangat penting. Iya, betul sekali Pak Rijal, karena memang support system kita ya keluarga, terutama kalau jenengan istri ya, kalau saya juga suami. Alhamdulillah kita memiliki keluarga yang ya betul. Semangat semuanya ya. Semangat memang. Betul Pak Rijal, semangat semuanya mendukung ya. Nah, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Rijal? Tindak lanjutnya jelas, pertama ya mewujudkan atau menerapkan komitmen yang sudah tadi saya sampaikan. Paling utama ya yang jelas skala prioritas keluarga, skala prioritas juga pekerjaan itu juga prioritas juga. Kita harus memilih antara waktu dengan antara waktu dengan pekerjaan. Makanya mungkin bisa kita selipkan, misalkan keluarga sudah tidur, orang di rumah tidur. Nah, kalau kita memang masih kuat ya kita kerjakan prioritas tadi. Kalau tidak ya pagi sebelum aktivitas itu sudah itu yang tidak lanjut yang bisa saya lakukan. Jadi kalau waktu time ya, pertama kan laptop, waduh itu kan ya akhirnya prioritasnya kan mana kan gitu. Iya Pak. Ya, betul. Jadi paling tidak ya kita harus pintar-pintar menyelipkan sih, kalau menurut saya seperti itu. Jadi pintar-pintar mengakali ya Pak ya, di mana kita bisa mengambil celah di situ kita gunakan ya Pak ya. Iya itu maksudnya itu. Jadi celah ya, cari celah, atau kalau memang kita ada waktu sempat di situ ya gitu. Tapi kalau enggak ya kita tidak akan masuki celah tersebut. Kita lagi sendiri kan gitu, maksudnya sudah banyak pekerjaan dan lain-lain malah tidak terselesaikan semuanya. Itu mungkin positif. Iya benar sekali Pak Rijal. Pada akhirnya ketika kita bekerja kita pun akan kembali ke rumah ya Pak Rijal ya. Betul sekali Pak Rijal. Kalau misalkan suasana rumah juga tidak kondusif, bagaimana kita bekerja? Iya. Mantul. Jadi nggak konsentrasi ya kalau nggak mengerjakan tugas-tugas tadi yang kita bawa ke rumah tadi. Ya, terima kasih Pak Rijal atas waktunya. Jadi saya yang terima kasih nih. Melalui proses coaching ini kan akhirnya bisa merefleksikan yang masalah atau problematik yang saya hadapi. Tadi kan ini kan akhirnya mungkin bisa sedikit pencerahan lah seperti itu dari proses coaching, akhirnya bisa direfleksikan. Terima kasih Bu ya.
Iya, terima kasih juga Pak Rizal untuk kerjasamanya. Semoga apa yang sudah menjadi target nanti bisa tercapai. Meskipun itu juga kan juga butuh proses ya. Proses, Namanya juga benar-benar. kita bekerja, ada kalanya juga lelah, ada kalanya juga jenuh. Jadi tetap jaga kewarasan. Jaga kewarasan. Kuncinya itu, Iya, Pak. jaga kewarasan. Jangan lupa healing ya Pak ya. Iya, healing padi. Ya, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini apa ya langsung dimatikan ya rekodnya ya Bu? Nggih, saged. Stop. Bentar. Stop ya. Stop nggih. Stop record.